Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kalian masih belajar di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, aneka benda di sekitarku. Hari ini kita ada di pembelajaran 6 sekaligus akhir dari subtema 2. Hal yang akan kita pelajari di pembelajaran 6, yang pertama, wujud benda dan sifatnya, yang kedua, pengukuran berat, yang ketiga, hidup sederhana. Kita lihat dari wujud benda dan sifat. Ya, wujud benda ada 3. Yang pertama, benda padat, yang kedua, benda cair, dan yang ketiga, ada benda gas. Ciri-ciri benda padat, yang pertama, benda padat dapat dilihat dan disentuh. Yang kedua, benda padat memiliki bentuk yang tetap. Yang ketiga, ukuran benda padat tetap. Yang keempat, volume benda padat tetap. Nah, benda cair juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, benda cair dapat dilihat dan disentuh. Yang kedua, benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Yang ketiga, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Yang keempat, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang kelima, volume benda cair tetap meskipun diletakkan dalam wadah yang berbeda. Selanjutnya, kita lihat ciri-ciri benda gas. Yang pertama, benda gas menempati ruang. Yang kedua, bentuk benda gas berubah-ubah mengikuti wadahnya. Yang ketiga, volume benda gas juga berubah-ubah mengikuti wadahnya. Yang keempat, benda gas memiliki massa atau berat. Nah, jadi di subtema 2 ini, kalian lebih fokus pada ciri-ciri dari wujud benda. Nah, kalian sudah tahu kan bahwa benda gas itu memiliki massa atau berat. Berikut Ibu tampilkan tangga satuan berat. Sama seperti tangga satuan panjang, urutannya masih sama dari kilo, hekto, deka, gram, desigram, senti, dan miligram. Hanya bedanya pada satuan panjang menggunakan meter, sedangkan pada satuan berat menggunakan gram. Dimulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, untuk aturannya masih sama. Setiap turun 1 tingkat dikalikan dengan 10. Kalau 2 tingkat berarti dikalikan 100 atau ditambah nolnya sesuai jumlah turun tangga. Lalu, jika setiap naik 1 tingkat akan dibagi dengan 10. Kalau naik 2 tingkat, maka akan dibagi 100. Bisa juga kalian dengan cara menghilangkan angka 0 sejumlah tingkat yang kalian naiki. Sudah paham kan? Sekarang, Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Nah, untuk timbangan bayi yang dilihat oleh Siti menggunakan timbangan gantung. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat. Seperti kilogram, gram, dan ons. Ketiga satuan berat ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga satuan ini juga saling berhubungan. Nah, makanya lakukanlah percobaan berikut. Ya, perhatikan gambar di atas. Gambar pertama menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons. Nah, gambar kedua menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Angka
kalian amati labu yang ditimbang pada timbangan ini. Karena angkanya tidak jelas pada timbangan, maka Ibu munculkan angka pada timbangan, yaitu menunjukkan angka 4 kg. Nah, sekarang pertanyaan Ibu yang pertama, 4 kg sama dengan berapa ons? Dan 4 kg sama dengan berapa gram? Nah, langkah pertama yang kalian lakukan adalah dengan membuat tangga satuan berat. Ya, kita lihat sekarang posisi ons dari kilogram. Dia ada di bawah apa di atas? Ya, dia ada di bawah kilogram. Maka, dari kilogram ke ons, kita menuruni tangga. Nah, kita hitung berapa kali kita turuni tangganya. Ya, 1 kali. Kenapa 1 kali? Karena hektogram itu sama dengan ons. Jadi, 4 kilogram sama dengan 40 ons. Ingat, setiap turun tangga ditambahkan nolnya 1 atau dikali 10. Kita lihat bagaimana yang soal nomor 2. 4 kg sama dengan berapa gram? Nah, sekarang kita lihat posisi gram atau yang dilambangkan dengan G dari kilogram. Ya, gram berada di bawah kilogram. Sekarang kita hitung bersama sebanyak berapa kali turun dari kilogram menuju gram. 1, 2, 3. Nah, karena turun sebanyak 3 kali, maka kita menambahkan 3 angka 0. Sehingga 4 kg sama dengan 4.000 gram. Atau bisa juga kalian dengan cara mengalikan 4 kg dikali 1000. Karena dari kilogram menuju gram turun sebanyak 3 kali. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Nah, lingkari kata-kata berikut sesuai dengan hidup sederhana yang Ibu ceritakan tadi tentang Lani. Ya, yang pertama itu bisa rendah hati. Artinya orang yang sederhana itu tidak memamerkan atau menunjukkan apa yang mereka miliki. Yang kedua ada kata secukupnya. Nah, maksudnya adalah mereka hidup dengan kebutuhan yang benar-benar mereka perlukan. Bukan hidup berdasarkan keinginan mereka. Misalnya mereka punya uang 1 juta gitu. Nah, kebutuhan mereka tuh akan bahan makanan dan minuman. Jadi mereka membeli makanan dan minuman saja. Akan tetapi, jika mereka memiliki keinginan untuk berlibur, mereka akan menggunakan setengah dari uang itu untuk berlibur. Jadi, alangkah lebih baiknya jika setengah uang yang mereka gunakan untuk berlibur digunakan untuk membeli kebutuhan makanan dan minuman. Yang ketiga yaitu kita lingkari kata cermat. Kenapa cermat? Itu artinya orang yang hidup sederhana memikirkan mana yang benar-benar mereka butuhkan untuk mereka beli atau mereka persiapkan. Nah, selanjutnya ada kata hemat. Kenapa kata hemat kita lingkari? Karena orang yang hidup sederhana itu secara tidak langsung mereka telah melakukan penghematan. Karena mereka berusaha menggunakan segala yang mereka miliki dengan secukupnya, sesuai dengan kebutuhan mereka sehari-hari.
Nah, apa saja manfaat hidup sederhana? Yang pertama, membangun rasa tanggung jawab. Yang kedua, mengajarkan kesabaran. Yang ketiga, belajar menentukan skala prioritas. Nah, yang dimaksud dengan skala prioritas di sini adalah kebutuhan yang benar-benar mendesak. Tentunya kalian sebagai manusia memiliki beragam kebutuhan, baik itu kebutuhan individu atau kebutuhan kalian sendiri dan kebutuhan keluarga. Nah, untuk itu kalian harus menentukan skala prioritas, yaitu kebutuhan mana yang benar-benar sangat kalian perlukan. Lalu yang keempat, belajar menghargai hal-hal kecil. Nah, hidup sederhana merupakan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, yang pertama menghargai karya orang lain, yang kedua menerapkan hidup sederhana, yang ketiga menjaga ketertiban umum, yang keempat menerapkan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan Ibu pada video ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.